Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Mungkin kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Jadi materi kita malam ini masih menyambung materi tentang uh, trigonometri yang kemarin ya. Jadi kalau kita lihat soal-soal punya 2022, selain trigonometri dasar, juga diminta soalnya dalam trigonometri lanjutan. Kalau di SMA, ini pelajaran matematika peminatan kelas 11. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja. Kita lihat, nah, ada beberapa rumus yang harus kita ingat. Nah, ada 4 bagian, ada rumus jumlah dan selisih sudut, ada rumus sudut lengkap, ada rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, sama rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, nanti kegunaannya biasanya memang nampak langsung di soal kita harus apa. Nah, rumus-rumus ini juga yang nanti kadang-kadang kita perlukan di integral, di turunan, sama limit trigonometri. Jadi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jawab. Nah, yang paling penting sebenarnya, yang harus kita ingat tuh yang bagian ini Bapak Ibu. Rumus jumlah dan selisih sudut. Semua ini turunan dari rumus jumlah dan selisih sudut. Jadi, kalau Bapak Ibu bisa mengingat turunannya, jadi nggak perlu menghafal sebenarnya. Saya contohkan seperti ini. Misal, kalau untuk sudut lengkap, oke lah. Mungkin ingatnya lebih mudah. Misal, ada soal. Nah, ada soal itu cos, misalnya cos A tambah cos B. Nah, cos A tambah B. Aduh, saya nggak ingat nih rumusnya apa. Nah, saya akan coba mencari dengan cara, karena yang ditanya cos A, cos B, maka kita lihat rumus cos aja Bapak Ibu. Ya, rumus cos A tambah cos B yang gitu. Oke, nah saya biasa buatnya gini. Cos tambah sama dengan, itu rumusnya cos kurang sin sin. Nah, maksudnya apa? Cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Kalau cosnya kurang, maka ini rumusnya cos ditambah sin sin. Nah, karena kita butuh soal yang di sini tambah, maka ini saya tambah Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya muncul di sini cos tambah cos. Nah, sehingga ini tinggal kita cari, ini kan hilang Bapak Ibu ya. Min SS sama plus SS, rumusnya jadi 2CC. Nah, jadi saya langsung tahu, oh ini rumusnya 2 cos A tambah B per 2 dikali cos A kurang B per 2. Sesuai sama rumus ini. Nah, gitu dia cara ngingatnya. Itu cara ngingat saya gitu. Jadi, saya kalau spontan ditanya, apa sih Pak rumus sin kurang sin? Nggak ingat saya, Bu. Saya cari biasanya. Nah, misalnya disuruh cari sin kurang sin. Saya buat aja dulu sin tambah sama dengan sin cos tambah kosin, sin kurang itu sin cos kurang kosin. Nah, karena yang ditanya itu sin kurang sin, saya kurang. Sehingga ini sin kurang sin sama dengan ini yang habis jadi 2 kosin. Jadi rumus sin kurang sin apa Bapak Ibu? 2 cos A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Nah, ini dia. Nah, gitu caranya. Begitu juga untuk rumus perkalian sinus kosinus. Tinggal kebalikannya aja. Ya, nah itu boleh dilatih nanti supaya kita lebih mudah mengingat rumus-rumus trigonometri. Jadi jangan dihafal Bapak Ibu. Tapi kalau memang terhafal, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak terhafal, biasa saya mencari. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Soal yang pertama. Nah, andaikan diketahui sin alfa sama dengan 3 per 5 dan cos beta sama dengan 12 per 13, alfa dan beta sudut lancip. Nah, kalau dibilang sudut lancip, berarti ini bisa langsung kita simpulkan bahwa alfa dan beta di kuadran pertama, Bapak ya. Nah, nanti ingat lagi ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Pengaruhnya ke nilai negatif positif dari si trigonometri tersebut. Oke, yang ditanya itu sin alfa tambah beta. Nah, kita ingat lagi Bapak Ibu, rumus sin alfa. Sin alfa tambah beta. Nah, rumusnya apa? Sin cos sin. Ya.
Saya buat itu dulu, baru nanti alfanya ikut. Alfa, beta, alfa, beta. Dan kalau sin, kalau dia tambah, di sini juga tambah Bapak Ibu ya. Kalau kurang, dia kurang. Kalau cos, yang berkebalikan. Kalau tambah, dia kurang. Kalau kurang, dia tambah. Oke. Nah, berarti kita di sini butuh sin alfa. Oke, udah ada. Cos beta udah ada. Yang belum ada itu si cos alfa dan si beta. Nah, ingat lagi pelajaran yang pertemuan kemarin. Kalau diketahui salah satu nilai trigononya, maka kita bisa cari nilai yang lainnya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Kita buat segitiga siku ya. Oke, untuk alfa, kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Berarti gini kira-kira alfa. Nah, karena yang diketahuinya sin Bapak Ibu, ya, sin, maka sin rumusnya kemarin depan per miring ya. Jadi depannya 3, miringnya 5, otomatis sampingnya 4. Ya, nah yang untuk beta gitu juga Bapak Ibu. Ya, beta berarti buat segitiga siku-siku. Ini beta dan diketahui cos. Berarti samping per miring. Sisi depannya berarti 5 pakai triple Pythagoras. Nah, sisanya tinggal kita masukin ke soal aja. Ya, ke soal kita. Soal kita berarti sama dengan sin alfanya 3 per 5, cos betanya 12 per 13, tambah cos alfanya. Kita lihat dari alfa, cos alfa 4 per 5. Dari mana? Dari samping per miring Bapak Ibu ya. Samping per miring. Oke, untuk sin beta berarti depan per samping. Berarti ini 5 per 13. Bisa tinggal cari kayak biasa. 36 per 65 tambah 20 per 65. Hasilnya jadi 56 per 65. Selesai. Adakah jawabannya? Ada Bapak Ibu ya? A jawaban. Ini dia. Nah, gitu. Nah, lihat terus susah Bapak Ibu ya. Nah, untuk soal seperti ini yang harus hati-hati kita saat penyebutan alfa dan betanya sudut lancip atau tumpul. Nanti pengaruhnya ke kuadran 1 kalau lancip, kuadran 2 kalau tumpul. Sehingga nanti cosnya harus negatif kalau dibilang tumpul. Itu aja bedanya. Oke Bapak Ibu ya. Boleh saya next ini? Mungkin lagi ada yang mencatat sebentar. Oke, saya tunggu 1 menit. Nanti juga saya share lagi, jadi bisa diulang-ulang lagi ya. Oke, kita next soal selanjutnya. Nah, jangan kayaknya yang ini dulu deh. Tapi Bapak Ibu tes dulu ya. Nah, cuman ini yang diketahui nyata. Tapi yang ditanya sama aja, sin A kurang B. Nah, tinggal jabarin rumusnya. Nah, coba cari barang 3 atau 5 menit, langsung kita bahas soal yang lain ya.
Oke, ada yang jawab B ya, Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, kita cek aja. Untuk yang belum jawab, kita jawab sama-sama ya. Oke, pertanyaannya jika tan A sama dengan 1, tan B sama dengan sepertiga, dan A dan B sudut lancip, maka yang tanya sin A kurang B. Oke, berarti sin A kurang B tadi rumusnya sin A kurang B. Berarti jadinya sin A cos B kurang Bapak Ibu ya. Jadinya cos A sin B. Oke, nah dari tan A kita gambar segitiga dulu. Nah, ini A. Nah, berhubung dengan diketahui tan, karena tan A1 berarti di sini 1 dan 1 ya. Tan desa depan per samping. Maka miringnya akar 2. Pakai Pitagoras saja. Berarti B-nya kita buat segitiga juga. Ini B diketahui tan juga. Depan per samping. Berarti di sini jadinya akar 10 ya. 9 ditambah 1. Oke, tinggal kita masukin aja. A dan B sudut lancip, berarti aman Bapak Ibu ya. Semuanya positif karena di kuadran 1. Berarti sin A-nya depan per miring, cos B-nya samping per miring, dikurang cos A samping per miring, kali sin B depan per samping. Nah, tinggal kita kerjain aja nih. Berarti akar 20 Bapak Ibu ya. 3 kurang 1, 2. Oke, kita rasionalkan saja. Kalikan akar 20. Akar 20 dapatnya 2 per 20 akar 20. Akar 20-nya tinggal kita ganti. Ini berarti per 10. 2 akar 5. Ya. Jadi jawabannya 1/5 akar 5. Oke, betul B ya. Jawaban kita B. Nah, gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak terlalu susah. Yang penting cara ngingat rumusnya itu tadi. Oke, kita tes satu soal lagi yang seperti itu ya. Oke, ini agak beda sedikit. Ada 2A tambah B. Dicoba dulu, barang 3 menit, habis itu langsung kita bahas.
Nah, Bapak Ibu, soal ini sedikit beda sama yang tadi karena ada menggunakan rumus lengkap lagi ya. Jadi sedikit lebih panjang dari yang tadi. Caranya sama aja ya. Jadi untuk sudut A berarti kita buat segitiga siku-sikunya di sini A. Nah, ini ketahui sin Bapak Ibu ya. Berarti sin demi depan per miring. Berarti sampingnya 4. Untuk B. Nah, untuk B berarti cos sami ya. Sami samping per miring. Berarti 3, 5, ininya 4. Nah, Bapak Ibu untuk penggambaran segitiga, tanda negatif positif boleh diabaikan dulu ya. Nah, karena dibilang A dan B terletak pada kuadran yang sama dan sinnya positif, cosnya negatif, maka kemungkinannya cuman A dan B di kuadran kedua. Yang sinnya positif, cosnya negatif. Bapak Ibu ingat lagi, ini semuanya positif, ini sin positif, tan positif, cos positif. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, soal kita berarti jadi jabarannya sin 2A cos B tambah cos 2A sin B ya. Ya, tapi sin 2A-nya ini harus kita jabarin dulu berarti. Boleh jabarin di sini aja langsung. Berarti ini 2 sin A Cos A. cos A. Ada cos B-nya lagi, jangan lupa. Nah, untuk rumus cos 2A kan ada 3 Bapak Ibu. Jadi boleh terserah yang mana aja. Kalau saya kebiasaan pakai cos kuadrat kurang sin kuadrat juga boleh ya. Cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Jangan lupa pakai kurung karena ada pengurangan. Ada kali sin B. Oke. Tinggal kita masukin aja nih angkanya semua ya. Jadi hitung-hitungannya mungkin agak panjang tapi nggak apa-apa. 2 kali ya sin A berarti 3 per 5. Cos A 4 per 5. Cos B. Cos A-nya negatif Bapak Ibu ya. Karena tadi ceritanya A dan B di kuadran kedua ya. Cos B-nya berarti juga min 3 per 5. Tambah cos A kuadrat. Cos A-nya 4 per 5, min 4 per 5, berarti langsung aja 16 per 25. Kurang sin kuadrat A 3 per 5, berarti 9 per 25. Dikali sin B, berarti 4 per 5. Nah, hati-hati saat memasukkan ya. Takutnya ketukar-ketukar karena angkanya ini mirip-mirip. Paper Pythagorasnya sama ya. Oke, ini min kali min jadi plus. Berarti di bawahnya 125. 9 kali 8 Bapak Ibu ya. Berarti 70. Ini tambah. Sama juga nih. 125. 16 kurang 9. 7 kali 4. 28. Nah, kita dapat jawabannya 100 per 125. Kita bagi 25, dapatnya 4 per 5. Adakah jawabannya 4 per 5? Ada ya. B. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau kita ingat rumusnya, terus kita ingat cara mencari perbandingan trigonometri segitiga siku-siku pada pertemuan yang kemarin, jadi sebenarnya nggak terlalu susah soalnya. Paling ketangkasan kita hati-hati plus minusnya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, soal ini katanya soal PPG UP PPG Daljat yang kemarin ya. Jadi Bapak Ibu boleh coba tes dulu. Yang bawah ini B Bapak Ibu ya. F G H B ya. Ini B. Nah, mungkin kalau yang udah lihat boleh ditunggu kawan yang lain coba dulu. Yang belum lihat boleh dicoba dulu ya. Itu
akarnya panjang ya Bapak Ibu yang bawahnya. Ini saya silap pada penulisan. Jadi semuanya ini sebenarnya akarnya sampai G ya. Nah, ini tadi mungkin saya silap waktu enter. Oke, coba dulu Bapak Ibu. Dek, udah belajar bentar. Oke Bapak Ibu, mari kita bahas ya. Yang pertama, karena kita butuh nilai alfa beta, berarti kita lengkapi dulu segitiga yang ada sudut-sudut alfa dan beta, Bapak Ibu ya. Berarti ada A, ada B, maka kita bisa tentukan sisi miringnya di sini. Ini A kuadrat tambah B kuadrat. B kuadrat. Oke. Sisi miring yang ini berarti akar F kuadrat tambah Bapak ya. Tambah B kuadrat. B kuadrat. Nah, apakah kita nanti membutuhkan sisi datar atau sisi samping yang beta? Nanti aja kita cari. Ya, tinggal kita goreskan aja sebenarnya. Cuman, kalau kita lihat dari opsi jawaban, kayaknya nggak bakalan seribet-ribet kali itu, Bapak Ibu ya. Tapi kita coba jabarin aja. Nah, ada dua rumus yang bisa kita gunakan di sini. Bapak Ibu boleh menjabarkan sin alfa tambah beta, boleh juga menjabarkan sin alfa kurang beta dan seterusnya.
Tapi kalau memang kita mau langsung kurang juga bisa seperti tadi yang kita bilang. Jadi kalau kita sin alfa tambah beta, kan rumusnya jadi sin cos tambah kosin, Bapak Ibu ya. Terus kalau sin alfa kurang beta, dia sin cos kurang kosin. Nah, yang diminta kurang nih, Bapak Ibu. Berarti sin kurang sin. Habis yang ini, tinggal 2 cos alfa sin beta. Nah, ternyata sin beta Bapak Ibu yang ditanya. Jadi betanya kita nggak perlu tuh sisi samping. Jadi nggak usah kita cari. Ya. Oke, langsung masukin aja nih. 2 kali cos alfa. Cos alfa samping per miring. Samping. Kan A kuadrat tambah B kuadrat Bapak Ibu ya. Iya. Oke, kali sin beta. Akar A kuadrat tambah B kuadrat itu sebagai depannya per akar F kuadrat F kuadrat tambah G kuadrat. Nah, ini tinggal coret aja nih. Ya, rupanya soalnya terlalu mudah nih, Bapak ya. Ya, berarti 2B. Karena lihat tadi A, B, F, G kayaknya kayak susah ya. Padahal rupanya enggak. Ya. Berapa baris selesai gitu ya. Cara mengingatnya rumus gimana Pak? Supaya jangan Nah, lupa. itulah kayak tadi saya bilang bukan. Kita yang penting itu, ini saya back sedikit nggak apa-apa biar sambil ingat kan. Yang penting itu kita ingatnya yang ini aja, Bro. Ini aja. Nah, rumus jumlah dan selisih sudut. Sisanya kita cari. Nah, carinya kayak tadi saya bilang, kalau kita butuh, misalnya di mana lagi saya coret ya, di sini aja. Tiba-tiba saya butuh rumus cos kali cos nih. Cos kali cos tuh ini rumusnya bukan? Ini dia. Aja ya. Tapi saya nggak ingat nih rumus cos kali cos. Nah, jadi di antara ini yang muncul cos kali cos cuman ini Bapak Ibu ya. Di rumus cos kan. Maka Ya. saya cari rumus cos tambah cos Sebelum tragedi. kurang sin ya kan? Kalau cos kurang ini cos tambah sin. Pertanyaan saya Bapak Ibu, biar tinggal cos sama cos kita tambah atau kita kurang? Biar dia tinggalnya cos sama cos. Kita tambah atau kita kurang? Kita tambah ya. Ya, Iya, supayanya ini hilang gitu bukan? Nah, langsung dapat kita. Rupanya rumus 2 cos kali cos itu cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Inilah dia nih yang saya merahin. 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya langsung saya nggak ingat juga. Saya biasanya cari. Jadi kita tahu turunan rumusnya itu dari mana? Dari yang saya kotakin merah ini. Saya rumus jumlah dan jadi coba dilatih ini sambil bahas-bahas ya. Oke, lanjut aja ya. Tadi kita udah Oke. Yang tadi Pak belum. Ini dia. Nah, ya, berarti jawabannya udah selesai nih, Bu ya? Udah nih, jawabannya itu C. Oh iya. Ya. Makanya saya bilang tadi kayaknya ujung-ujung terlalu mudah soalnya. Berapa baris selesai gitu ya. Nah, nanti coba dilatih lagi. Karena dijumlahkan dulu soalnya, kami cari dulu masukin. Makanya kayak tadi saya bilang bukan, saya nggak ingat nih rumusin kurang sinnya apa. Saya cari dulu. Iya. Gitu. Jadi secara hafal nggak hafal, tapi karena kita basicnya yang penting yang 2 di atas ini, maka semua rumus bisa kita cari. Kayak biasa gitu. Oke, nanti nggak apa, nanti sambil kita jawab soal, sambil kita latihan cari rumusnya ya. Oke, kita next yuk. Jangan yang ini, yang serupa gini dulu lah. Tapi nanti ini bisa Bapak Ibu tes sendiri ya. Ini misalnya, nah kayak tadi nih, kita diminta A-nya 75,
B-nya 165. Kalau ditanya cos A kurang B, kan nggak bisa pakai sudut istimewa, bukan? Karena 75 165 bukan sudut istimewa. Berarti kita harus pakai rumus nih kita. Nah, rumusnya kayak tadi, saya nggak ingat nih, cos kurang cos ini rumusnya apa? Yuk kita cari, Bu. Karena cos kurang cos, maka kita butuh rumus cos tambah. Maksudnya cos tambah itu A tambah B, Bu ya. Kita nggak usah tulis lagi biar hemat. Berarti rumusnya cos cos kurang sin sin. Info. Nah, Sin, kalau sin. cos kurang, cos cos tambah sin sin. Yang kita butuh rumus apa, Bu? Tambah apa kurang? Kurang kan? Tambah. Cos ini nih. Cos A kurang B kan? Kurang. Kita kurang aja. Ya. Berarti kita muncul cos kurang cos. Rupanya rumusnya min 2 sin sin. Nah, tinggal kita taruh AB-nya nih. Berarti cos A kurang Kurang. cos B sama Cos dengan B. min 2 2. sin A tambah B Sin per B. 2 kali sin, satu lagi kurang, A kurang B per 2. Nah, saya nggak hafal nih, Bu, barusan. Sorry. Nah, itu dia. Nah, tinggal masuk ini. A-nya berapa? 75. B-nya 165. 65. Oke, berarti ini min 2. Sin. Kalau kita tambah berapa nih, Bu? 240 ya. Ya, 240 ya. 240 per 2 dikali sin. Kalau kita kurang berarti 90 ya. Iya. Min tapi. Min 90 per 2. Nah, berarti ini tinggal min 2 sin 120 dikurang min Sin 45. 45. Kalau Bapak Ibu harus ingat ya. Kalau sin min alfa boleh minnya kita keluarkan aja ya. Ya udah tinggal masukin aja angka ini. Min 2 sin 120 setengah Akar 3. dikali min Akar 2. Oke, di atas aja ya. Ini kayaknya duanya coret aja. Min kali min plus. Ya, berarti tinggal jawaban kita 1/2 akar. Selesai. A jawabannya. Jadi sebenarnya intinya itu cara kita mengingat rumusnya, kan? Karena kalau udah selesai rumusnya, apa aja soal trigonometri kita bisa jawab. Nah, jadi yang penting diingat tuh sin A tambah B, sin cos tambah kosin, sin A kurang B, sin cos kurang kosin, cos A tambah B, cos kurang sin sin. Kalau cos kurang, cos tambah sin sin. Sisanya kita cari sendiri aja. Oke, Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini mirip sama soal yang barusan. Coba dites dulu aja ya. Itu untuk main
Dek, udah belajar, Dek. Belajar doa-doa, loh. Doa apa yang sering ditanya? Untuk Pak Haji. Tuh. Ada bentuknya loh, yang mahal soalnya. Nhắc trời còn không ăn cái gì. Gimana Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, kita bahas saja biar jangan lama, nanti biar sempat soal yang lainnya. Berarti karena kos tambah kos, tadi kita cari dulu. Saya pun gak ingat juga nih. Kos tambah berarti kos kurang sin. Kalau kos kurang berarti kos tambah. Kos tambah sin. Karena kita butuhnya tambah kos tambah kos, yang hilang sin-sinnya Bu ya? Sin ya. Tinggal dua kos. Nah, jadi nggak susah sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, berarti 2 kos. Nah, kalau memang kita udah langsung tahu, langsung tambah bagi 2 Bu ya. Nah, terus 20 bagi 2. Berarti ini kos kurang. Berarti 90 bagi 2. Ya, berarti ini 2 kos 60 setengah. Kos 45 Ya. setengah akar 2. Nah, ini habis, jadi jawaban kita ini aja. Ya, di B jawabannya. Nah, mana susah? Nggak ada susah Bu ya. Oke, aman ya Bu ya. Soal-soal yang model ada gini ya. Nah, sekarang baru kita lihat yang agak analisis sedikit ya. Contohnya, nah, coba Pak Ibu lihat soal yang ini 13. Nah, soal 13 ini soal ujian ulang PPG tahun 2023 yang sekitar seminggu yang lalu kok saya nggak salah. Kawan ikut PPG ulang, terus sempat tercatat soalnya. Nah, coba kita pahami dulu baik-baik, mana tahu keluar sama pula angkanya, gitu ya. Kalau soal kayak ini Bapak Ibu, saya kasih trik sedikit, nanti Bapak Ibu coba cari. Kan yang diketahui cuman kos nih, ya, cuman kos. Kalau kita ubah ke derajat, berarti yang diketahui cuman kos X tambah 45 ya. Pi bagi 4 ya, 150 bagi 4. Katanya ini 12/15. Nah, kalau nanti muncul sin X tambah 45, ya berarti tinggal pakai segitiga siku-siku tadi kan. Berarti kawannya 12, 15, kawannya siapa? Nah, sekarang bagaimana cara kita mengubah si pertanyaan itu ada si yang diketahui. Maksudnya apa? Ini kan cos X kurang 180/12 berapa gue? 180/12. Atau gini biar. Nah, kita harus buat
bagaimana si yang cos X kurang Pi per 12 itu bentuknya jadi cos 45 ditambah sesuatu. Nah, bentuknya nih kita ubah. Jadi, bagaimana caranya X kurang Pi per 12 menjadi ada X tambah 45-nya, tapi ditambah sesuatunya. Nah, kita cari aja dulu sesuatu. Berarti kalau kita cari, berarti 45 ditambah P itu harus Pi per 12. Atau kita ubah aja balik 45-nya tuh tadi Pi per 4, Bapak Ibu ya. Berarti P-nya Pi per 12 kita kurang Pi per 4. Berarti P-nya ini 12 ya, ini Pi aja kurang 3 Pi. Berarti P-nya min 2 Pi per 12. Atau kalau kita jadiin derajat, Pi per 6 30 Bapak Ibu ya. P-nya min 30 derajat. Nah, berarti si ini kita bisa ubah jadi cos X tambah 45 derajat dikurang 30 derajat. Oke? Nah, ini kita misalin aja sama sesuatu, Bapak Ibu, biar nggak capek tulisnya. Kita bilanglah sama A misalnya. Ini A juga. Berarti soal kita udah berubah nih sekarang. Soal kita berubah jadi gini. Yang diketahuinya cos A sama dengan 12 per 15. Yang ditanya cos A kurang 30. Dek, Ya, jadi kita merubah bentuk yang ditanya supaya muncul yang diketahui. Nah, ini kan tinggal pakai rumus A kurang B ya Bapak Ibu ya. Berarti ini jadinya apa? Cos A cos 30. Kalau kurang jadi tambah, berarti sin A sin 30. Nah, sin A-nya kan kita belum tahu. Ya udah gambar sedikit dulu kan. Cos A 12 15. Jadi berapa nih kawannya Bu? 9 ya? Tripoli Pitagoras ya. 15, 12 kalau kita bagi 3, 4 dan 5. Berarti 4 dan 5 kawannya 3. Kita kali 3 jadinya 9. Nah, tapi kita cek dulu nih Bapak Ibu. Kuadrannya kuadran berapa nih kira-kira? X-nya itu dalam kuadran berapa? 5 Pi per 4 itu kan 45 tadi Bapak Ibu ya. 45 kali 5 berarti 225 kan? Ya, 225. Ini X tengahnya. Terus 45 kali 7 berapa Ibu? 280 315 ya. Nah, tapi kita kan si A kita tadi X tambah 45 Bapak Ibu kan? Kalau kita tambah 45 nih, kita tambah 45, berarti di tengahnya jadi A sekarang. Kenapa jadi A? Karena X tambah 45 tadi kan? Berarti ini jadi 360, ini jadi 270. Rupanya kuadran berapa nih Bapak Ibu? Kuadran 3. Ya, antara 270 sama 360. Berarti sinnya negatif. Oke? Masukkan. Cos A 12 per 15. Cos 30 setengah akar 3. Ya. Sin A 9 per 15. Tapi min karena di kuadran ketiga. Kali setengah. Oke ya? Pak, 7360 bukan kuadran keempat. Oh iya, betul. Ya, maksudnya kuadran keempat ya. Betul. Tapi posisinya betul tadi Bapak Ibu. Sinnya negatif ya. Ya, kuadran keempat, sinnya tetap negatif. Oke, ini kalau kita lihat-lihat, kenapa opsi jawabannya itu bawahnya 13 Bapak Ibu?
Nggak apa-apa. Kita coba tes aja, kerjain dulu. Ini kan boleh kita buat 12 akar 3/30 ya. Ya kan? Iya, Ya, ini 9/30. per 30. Nah, seharusnya nih, di sini aja, yang kita keluarin itu per 30-nya. Ya, Berarti 3 per terus kita 30. keluarin 3, Bapak Ibu ya. Iya, Ya, berarti dalam kurungnya sebenarnya ini 4 akar 3 per 3, kurang 3. 3. Ya, 1 berarti per 10. 1/10. Di sini tetap 4 akar 3 kurang 3. Nah, kita cek dulu sekali lagi. Kalau memang tidak ada yang salah, kemungkinan opsi jawabannya memang salah. Karena kan ini ditulis berdasarkan ingatan saat ujian tadi ya. Karena ujian nanti kan dia harus pakai video tuh. Kan kertasnya harus disobek sekecil mungkin. Jadi ini soal yang ditulis lagi berdasarkan ingatan. Bisa aja opsi jawabannya salah. Tapi nggak apa-apa, kita adopsi soalnya ya. Oke, kita cek dulu. Ininya X tambah 45 udah betul. Ini 12 kali 15 udah betul. Ini 45 kali 5, 225. Oke, 45 kali 7, 315. Kalau kita tambah 45, 27, 3, ini kalau 45 tambah P sama dengan, oh iya Bapak Ibu, ada silapnya kita. Ya, silapnya kita di sini seharusnya min Bapak Ibu. Ini min pi per 12. Tadi kita buatnya pi per 12 aja. Di situ salah. Kita perbaiki aja dulu ya. Berarti hasilnya P sama dengan min. Nah, ini ada min. Berarti ini min 4 jadi ya. Min 4 per 12. Oke, nggak apa-apa, kita perbaiki pelan-pelan. Min 4 pi per 12. Jadinya tinggal pi per 3, 60. Min 60. Min 60. Berarti seharusnya min 60, Ibu. Tapi kalau nggak ada jawaban juga, ya salah soalnya ya. 60 berarti yang kita ganti di sininya 60. Ya, ini juga 60. Berarti ininya setengah. Ini yang setengah akar 3. Jadi kita hapus aja dulu. Oke, mana dia tadi? Ini yang setengah akar 3. Ya. Tapi sebenarnya jawabannya nggak beda jauh Bapak Ibu ya. Berarti ini 12 per 30 kurang 9 per 30. Ujungnya sama juga 1/10 kurang 4 kurang 3 ya. Nah, mungkin ada silap di penulisan opsi jawaban. Tapi nggak apa, nanti setelah ini saya cek sekali lagi. Kalau nanti memang ada yang salah, nanti saya share dulu. Tapi kalau yang benar kayak ini ya. Nah, kita tes soal yang serupa. Saya ada tulis soal yang serupa. Bentar. Nah, gini Bapak Ibu. Nah, ini sama sebenarnya, cuman ini lebih mudah kita pahami sebenarnya. Mau dites dulu ya. Nah, tes aja seberapa dapat, habis itu kita bahas.
Kamu tidur deh. Tidur. Tidur. Tidur apa pakai tempat terus itu tutup tuh deh jendela. Heeh. Jendelanya tutup. Oke, Bapak Ibu, yuk kita bahas yuk. Berarti kayak tadi ya, terserah sekarang mau ngubah dulu kuadrannya. Tapi kayaknya kalau kita ubah kuadrannya ini masih di 40 tambah X-nya masih daerah kuadran 1 ya. Maksudnya kalau kita ubah, kalau ini kita tambah 40, kenapa kita tambah 40? Supaya kita tahu 40 tambah X itu kuadran berapa ya. Berarti X tambah 40 ini di sininya 40, di sini 85. Nah, rupanya antara 40 sampai 85. Berarti ini masih kuadran pertama ya. Nah, karena kuadran pertama berarti nanti untuk cos 40 tambah X berarti positif. Oke, nah ini tinggal kita ubah. Berarti cos 40 tambah X tambah 30. Supaya hasilnya tetap 70. Gitu ya. Nah, ini boleh kita anggap si P. Ini boleh kita anggap si P. Sehingga kita dapat segitiga P. Sinnya A. A itu kan A per 1. Berarti sin demi depan per miring. Nah, sisi sampingnya berarti akar 1 kurang A kuadrat. Nah, gitu dia. Oke, ini tinggal kita pakai cos A tambah B. Berarti cos P cos 30. Kalau tambah dia kurang, berarti sin P P sin 30.
Oke, Bapak Ibu, cos P-nya berapa? Akar 1 kurang A kuadrat per 1 ya, sampai per miring. Kali cos 30 setengah. Akar 3 kurang sin P-nya tadi si A doang. Sin 30 itu setengah. Oke, setengahnya ini boleh kita gabung aja. Per 2. Nah, ini karena sama-sama akar, boleh akarnya 1 aja, 3-nya ke dalam. Jadi 1 kurang A kuadrat dikurang A. Berarti jawaban kita itu yang B. Ya, Ibu ya. Akar 3 kali 1 kurang A kuadrat dikurang A. Nah, gitu dia. Susah. Bisa, Ibu ya? Susah. Nah, nanti kan di soal nomor 17 ada yang serupa. Tapi itu dites dulu jadi kerjaan di rumah aja. Saya kasih clue-nya sedikit. Ini ada X tambah 15. Gimana supaya ini muncul X tambah 15 yang tadi? Gimana kita ubah berarti? Kita maunya 2X tambah 60 itu jadi ada X tambah 15. Jadi Gimana tuh? Jadi X 2 tambah Oke, pakai 2 juga boleh. Tadi saya buatnya gini dulu, boleh dulu ya. X tambah 15, 15. terus tambah lagi X tambah 15, kan? Terus tambah 30, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau ini kita anggap A, berarti sekarang yang ditanya itu cos 2A A tambah 30. 30. Dan seterusnya tinggal dijabar. Oh, Oke? Ya, ini lebih mudah kayaknya karena langsung derajat. Jadi karena pakai PP kayak gitu, jadi kita bingung waktu mengubah si bentuk ini, Ibu ya. Soal iya. sebelumnya. Ya, coba kita lihat lagi. Mana tadi? Nah, yang ini ya. Nah, tadi kita susahnya karena kita nggak bisa langsung tahu 5 pi per 4 tambah berapa biar jadi min pi per 12. Nah, tadi kendalanya di situ. Kalau soal yang tadi kayaknya lebih mudah. Tinggal dikurangi aja. Ya, tinggal dikurang aja atau kita pelajari sedikit jadi ya. Intinya kita merubah yang ditanya menjadi bentuk yang diketahui gitu. Oke, next. Coba balik ke Mari. Nah, ini yang agak hot sedikit. Jadi kita harus ada idenya dulu supaya muncul apa yang ditanya sesuai rumus. Bapak Ibu tes dulu seberapa dapat ya, apapun idenya boleh. Habis itu baru kita bahas ya.
Mau pula deh. Buka basah cangkirnya. Mau makan minum tak? Dihancurin terus biar nggak kayak dihancurin. Keras sekali kayak es batu. Mana aja? Cangkemmu patah nanti. Apa? Cangkir mainan bang. Ya. Nah, oke. Jam berapa Coba tuh? kita coba bahas ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ikutin cara kita pretelin sin A tambah sin B pakai rumus boleh. Cos A tambah cos B pakai rumus boleh. Tapi kayaknya tuh agak terlalu panjang. Nah, biasanya saya kalau kayak gini, saya lihat dulu yang ditanya. Nah, yang ditanya itu kan cos A kurang B. Ya rumusnya kan jadinya cos tambah sin Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bayangin kalau ini saya kuadratin, muncul nggak sin kali sin di situ? Kalau kita kuadratin. Kalau kita kuadratin kan jadinya tuh sin kuadrat A tambah 2 sin A sin B tambah sin kuadrat B, kan? Ini juga kalau kita kuadratin pasti muncul cos kali cos. Nah, coba kita tes kuadratin. Yang pertama dulu berarti sin kuadrat A tambah 2 sin A Sin A, sin B sin B, tambah sin kuadrat B ya, sin B kuadrat B. sama dengan 1 kuadrat tetap 1. Yang cos Cos kuadrat A kuadrat A tambah tambah 2 cos cos A, A cos B B tambah tambah cos kuadrat B. cos kuadrat B. Sama dengan berapa Bapak Ibu? Akar 5. 5/3. Oh, Nah kan kita 5 kuadratin per tadi. 3. Oh iya. Nah, ini kalau kita tambah sin kuadrat A tambah cos kuadrat A berapa Bapak Ibu? 1. 1 toh. Tambah 2 sin A sin B tambah 2 cos A cos B. Nah, kan udah muncul rumusnya nih. Tambah 1 lagi ya, Bapak Ibu ya. Awas Sin kuadrat B tambah cos kuadrat B sama dengan dulu Mama 1 tambah 5/3. Kalau mau ditambah terus boleh, tapi saya mau langsung coret di sini aja, ya. Nah, ini duanya saya keluarin. Buka kurung. Saya buatnya cos duluan. Cos A, cos B, Cos B. karena tambah kan nggak ada masalah ya. Iya, sin A, sin B. Sin B. Tuh, kurung sama dengan 5/3 kurang 5/3. 1/3 berarti Kurang. Bapak Ibu ya. Masih ada satu yang ini nih. Nah, itu. 2/3, 2/3. 2/3, Pak. 2/3 maksudnya. Nah, ini langsung ketemu rumusnya nih. 2 kali ini rumus si cos A kurang B kan? Oh iya. Ya. Terus 2/3, coret 2. Selesai. Jawaban kita 3. 1/3. Udah dapat tuh B jawaban. Ya Allah. Masya Allah. Nah, gitu. Nah, cuman kita memang harus sering bahas soal ya, Bu. Jadi kita langsungnya kayaknya soal ini lebih mudah diginiin. Oh, kayaknya soalnya lebih mudah diginiin. Tuh. Padahal kalau kita bahas kayaknya nggak sampai 5 menit selesai, Bu.
Cuman itulah, walaupunlah waktu kita singkat, tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan semampu kita. Mudah-mudahan nanti diberikan yang terbaik lah buat Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Coba kita lihat, kayaknya ada soal serupa gini saya buat. Bapak Ibu coba tes ya. Tapi saya lupa nomor berapa, saya cek dulu. Nih Pak. Kayaknya ini Bu, mirip kan? Mirip. Iya. Nah, coba tes aja. Nanti kita lihat jawabannya berapa. Oke Pak. Dia pakai pampers. Kok pengen pakai ini punya? TV-nya siapa yang nonton? Oh ya.
Apa itu dengerin? Gimana Bapak Ibu, dapat nggak? Biar sempat kita bahas tentang inverse itu ya. Nah, sebenarnya ini idenya sama. Kalau saya lihat-lihat kayaknya jawabannya itu D ya. Betul nggak? Tunggu Pak ya. 1 min 2 sin sin cos kurang sin 2 dikurangi. Jadinya A tambah B kurang 2 per 2. Ya, D kuncinya ya. Nggak apa-apa, nanti dites lagi. Boleh dites lagi. Kuncinya itu di D. A tambah B kurang 2 per 2. Ya, biar sempat kita lihat yang inverse. Nah, Bapak Ibu pernah ingat nggak yang inverse? Biasanya kita tulisnya gini. Kalau kita nggak dapat nilai sin istimewa, kita biasanya buatnya ARC dari. Nah, itu sama aja kayak inverse. Contoh gini, kita udah dapat, misalnya kita cari sin X misalnya, ditanya misalnya sepertiga. Kalau setengah kan ada, sepertiga kan nggak ada tuh. Nah, biasa kita buatnya gini, X sama dengan sin, enggak sin dulu. Biasa ada yang buat ARC sin sepertiga, atau tulisan lainnya itu boleh sin pangkat min 1 sepertiga. Nah, gitu dia. Jadi sebenarnya bentuk ini bisa kita ubah jadi bentuk seperti ini. Nah, jadi soal ini kita anggap aja ini si A, ini si B. Nah, sehingga yang ditanya kan sin min 1 sin inverse dari 3/5 itu kan sudut sebenarnya. Seperti yang saya jelaskan barusan. Berarti sebenarnya ini yang ditanya sin A kurang B-nya berapa? Nah, dengan cara kita buat dulu A sama dengan sin min 1 3/5. Berarti kita ubahnya gimana nih, Ibu? Jadinya apa? Kalau berdasarkan yang ini saya buat. Gimana tuh? Berarti boleh kita buat apa? Sin A sama dengan 3/5. Nah, itu bentuknya sama, Bro. Jadi kalau A sama dengan sin inverse 3/5, itu sama aja kayak sin A sama dengan 3/5. Ujung-ujung kita ngapain? Buat segitiga kan? Kayak soal-soal sebelumnya. Sin demi, depan per miring, dapatlah 4. Itu dia. Nah, si B kita siapa? Tan pangkat min 1 atau inverse 5/12. Nah, berarti ini sama aja kayak kita buat tan B sama dengan 5/12. Oke. Berarti buat lagi segitiga, di sini B-nya, sini siku-sikunya, tan desa, depan per samping. Berarti miringnya 13. Dah, beres, tinggal ikutin rumus kayak tadi, kayak soal nomor pertama. Sin, berarti rumusnya sin cos kurang cos sin. A, B, A, B. Oke, tinggal kita masukin aja Pak Ibu ya. Sin A 3/5. Cos B. Cos B 12/13 ya. Iya. Cos A 4/5. Sin B 5/13. Berarti ini sama dengan 36 kurang 20/65. Berarti 16
per 265. Oke. B berarti, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan terkejut dengan bentuk soalnya. Padahal soal itu juga diputar-putar. Nah, soal ini juga salah satu soal yang keluar di kisi-kisi UP PPG 2022 kemarin. Nah, kebetulan saya nggak ada buat soal lain yang seperti ini. Nanti Bapak Ibu boleh coba-coba aja ya. Boleh cari-cari di internet lagi. Oke, kita lihat satu soal lagi Bapak Ibu ya. Yang mana ya? Kalau ini sebenarnya sama aja kayak tadi Bapak Ibu ya. Tinggal kita ubah bentuk aja kan. Nanti sebagai latihan aja. Kayaknya ini boleh deh Bu. Penutup kita coba cari soal yang ini satu. Nah, dicoba-coba dulu lah. Kalau ada soal kayak gini, mulailah dari persamaan yang dikasih ya Bapak Ibu ya. Terus ini kayaknya kan ada yang salah nih Bapak Ibu soalnya. Nggak mungkin itu P kuadrat sama Q kuadrat. Kemungkinan pun itu P dan Q. Ya Bu, nggak usah aja deh. Ya, udah habis berarti soal kita Bu ya. Yang lain tinggal soal untuk latihan-latihan. Ini sama aja, ini juga sama tadi udah. Ini deh satu lagi boleh. Ya, ini satu lagi, tes dulu, habis itu kita bahas. Ngantuk. Tutup modelnya. Nggak usah. Anda masuk. Datanya masuk di luar. Ya kan? Soalnya matanya. Idenya Bapak Ibu kan, coba Bapak Ibu jabarin dulu yang cos A tambah B-nya. Nah, yang cos A tambah B. Karena yang cos A tambah B itu, yang ini, itu pasti mengandung cos A cos B. Nah, sehingga nanti bisa kita substitusi kemarin. Nah, itu idenya. Coba tes dulu. Pening. Bu, sekarang buka penghapus. Aduh, udah sakit. Ini benar-benar.
Oke, kita bahas aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat, karena yang diketahui itu cos kali cos, kayaknya bisa muncul dari sini dia nih. Sehingga Ya. kita coba aja. Berarti ini rumusnya jadi cos-cos. Kita singkat-singkat aja nggak apa-apa ya. Kurang sin-sin. Sama dengan 3/4. Cos-cosnya 5/8. Berarti ini kurang 3/4. SS-nya kita bawa ke kanan jadi positif. Sehingga kita dapat SS-nya sama dengan per 8 minus 1 ya. 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 Nah, untuk apa? Memang kan yang ditanya tan Bapak Ibu. Tapi kayaknya mending kita cari cos A kurang B-nya. Cos A kurang B. Supaya dia sama-sama A kurang B. Nanti kita tinggal cari tan-nya pakai segitiga kuku. Nah, berarti ini rumusnya jadi cos-cos tambah sin-sin. Berarti cos-cosnya tadi kita udah ada 5/8. Sin-sinnya min 1/8. Sehingga kita dapat 4/8 atau 1/2. Nah, rupanya kita dapat Bapak Ibu cos A kurang B 1/2. Berarti A kurang B-nya berapa nih Bapak Ibu? A kurang B, cos A kurang B setengah. Berarti A kurang B-nya 60 derajat. 60 derajat. Berarti yang ditanya tan 60. Masya Allah. Ya, sama dengan akar 3. Selesai. Jawaban kita yang A. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang penting saya ulang sekali lagi di bagian rumus ya. Tidak perlu menghafal semua. Kita cukup tahu itu didapat dari mana dengan cara mengingat rumus jumlah dan selisih sudut sin sama cos. Tan pun agak jarang dipakai, tapi kalau boleh ingat aja mana tahu keluar. Sisanya dicoba cari-cari sendiri. Contoh kayak cos 2A nih Bapak Ibu. Saya dulu susah ngafalin. Tapi kalau cos A tambah B kita ganti jadi cos A tambah A, kan jadinya cos 2A kan? Nah, jadi cos A kali cos A, cos kuadrat A, kurang sin A kali sin A, sin kuadrat A. Makanya lah dapat cos 2A ini cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Semuanya juga berawal dari rumus jumlah dan selisih sudut. Nanti coba dilatih-latih lagi cara carinya, biar nanti lancar waktu di soal tanpa harus menghafal. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini berguna buat Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa latihan untuk soal-soal yang belum dikerjakan. Insya Allah kita jumpa lagi hari Selasa. Materinya kemungkinan dimensi 3 ya. Itu materi kelas 3 SMA. Karena itu juga masuk ke dalam kisi-kisi UP yang kemarin. Jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke jam. Kita fokus 3 aja. Oke? Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini, alangkah baik kita tutup dengan doa. Oke, selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wanda. Oke, sama-sama Bu.